Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Teman-teman, maaf ya kalau suara aku agak terdengar bindeng karena qadarullah aku lagi kurang sehat. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang enak didengar. Kalau teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga Allah selalu beri kesehatan, dan buat teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga segera Allah sembuhkan dan disehatkan lagi. Amin. Video kali ini kita budgeting lagi, jadi aku mau budgeting di minggu kedua, tapi sebelumnya kita evaluasi dulu di minggu pertama. Jadi untuk kebutuhan bulanan itu habis tak bersisa, dan untuk minggu pertama itu ada sisa dari belanja mingguan yaitu Rp4.000. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun recehan tapi itu bikin aku seneng banget teman-teman karena bisa ngisi challenge 50 lembar. Nah ini aku cek dulu apakah ada sisa di budget yang lain, ternyata enggak. Jadi untuk budget bulanan itu benar-benar habis semuanya karena memang aku budgetkan sesuai dengan kebutuhannya gitu, jadi memang pas-pasan gitu. Nah ini ada sisa dari belanja mingguan 4.000 dan sisa untuk isi sinking funds pajak motor 15.000, karena ini tuh pengeluaran yang wajib dan pengeluaran yang tekaraos gitu ya teman-teman, nggak kerasa. Jadi kita nggak makan, kita nggak pakai, tapi habis aja gitu nanti uangnya. Tapi memang suatu kewajiban ya teman-teman, jadi mau nggak mau kita harus menyisihkan untuk pajak motor ini. Apalagi buat teman-teman yang punya mobil mungkin, jadi harus disiapkan ya teman-teman biar nggak kaget ketika waktunya tiba. Nah ini untuk saving challenge 50 lembar, aku cuman isi 2 lembar karena memang ada sisanya 2 lembar. Aku isinya nyantai, nggak buru-buru, pokoknya sekeisinya aja gitu, nggak memaksakan. Nah ini hasilnya, goalsnya sih aku pengen beli peralatan konten karena di bulan kemarin-kemarin nggak jadi. Aku pengen beli tripod yang tinggi itu loh teman-teman, supaya aku bisa ngonten rutin di Instagram, karena kalau di Instagram mungkin aku lebih ke bikin request budgeting dan a day in my life gitu sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku butuh banget tripod, tapi karena uangnya belum ada, jadi mari kita kumpulin dulu. Karena kalau kita beli sesuatu dengan cara nabung dulu, ngumpulin dulu, ikhtiar dulu, itu tuh kerasa banget. Ketika kita dapat hasilnya itu tuh kayak bangga gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke budgeting di minggu kedua. Sebenarnya untuk budgetnya itu masih sama di 210.000 karena di budgeting kemarin kan udah aku pisahin ya teman-teman di setiap minggunya. Nah, yang pertama ada gas dan galon masih sama 25.000. Untuk belanja mingguan atau lauk pauk masih sama juga 90.000. Dan kita lihat di minggu ini apakah akan over budget atau enggak. Nah untuk pegangan atau uang jajan juga masih sama di 70.000. Dan untuk saving atau tabungan juga masih sama di 25.000. Nah terus aku ini bikin kolom untuk perbandingan, nanti di akhir minggu aku nyisa atau enggak gitu uangnya. Teman-teman, ini kan dompet disiplin yang biasa aku pakai. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman dompet disiplin dari Dompet Pintar. Ini kita unboxing bareng-bareng. Ini tuh dompet impian aku banget, teman-teman. Dari pertama aku mengelola keuangan, itu tuh aku udah jatuh cinta sama Dompet Pintar. Cuman karena belum ada rezekinya, jadi aku pakai yang biasa dulu gitu, dan alhamdulillah sekarang aku bisa kesampaian untuk pakai dompet disiplin dari Dompet Pintar. Dan kalau kita beli di Dompet Pintar ini itu kita sudah mendukung UMKM para pengrajin dompet ya teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar handmade. Nah ini teman-teman lihat, cantik banget, rapih banget jahitannya, terus warnanya Masya Allah. Ini bahannya juga tebel, terus kayak fancy gitu ya teman-teman, kayak mewah. Dan ini tuh mikanya tuh tebel teman-teman, jadi nggak terlalu tipis dan nggak terlalu kasar, pokoknya bagus banget.
Jadi, mulai sekarang aku bakalan pakai dompet disiplin ini dari Dompet Pintar dan juga udah dapet stiker untuk di dompet pintarnya. Cuman karena aku kategori pos anggarannya tuh banyak, jadi aku udah bikin sendiri. Jadi ini stikernya mau aku simpan untuk yang lain. Nah, ini aku udah bikin tulisan-tulisannya. Nah, buat teman-teman yang mau samaan, yang mau beli juga dompet pintar, nanti link dompetnya dan link sosial medianya aku taruh di description box ya. Ini tuh bener-bener bagus banget dan modelnya juga banyak banget. Ini tuh mereka nggak cuma jual untuk uang, tapi bisa untuk sinking funds, untuk logam mulia juga banyak. Jadi teman-teman bisa cek di sosial medianya Dompet Pintar. Pokoknya teman-teman bisa langsung cek di description box aku. Nah, ini aku lagi tempelin pos-pos anggaran aku ke mikanya. Dan tadi tuh aku ada yang salah nempel kan, tapi double tipnya itu nggak membekas sama sekali di mikanya. Ini tuh mikanya bener-bener bagus, tebel, tapi nggak kasar loh teman-teman. Jadi halus dan gak mudah sobek. Jadi kalau teman-teman mau selipin uang yang lumayan banyak, itu tuh aman banget. Nah, teman-teman, supaya aku nggak clickbait nih ya, jadi aku mau jelasin 200.000 itu untuk 1 minggu, itu bukan untuk seluruh kebutuhan ya teman-teman. Jadi hanya untuk gas, galon, lauk pauk, uang jajan, dan tabungan. Mungkin untuk beberapa dari teman-teman ini sedikit gitu ya, dan mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menganggap bahwa ini tuh banyak. Jadi kembali lagi, porsi kita tuh berbeda ya teman-teman. Aku hanya memberikan gambaran budgeting gitu ya. Jadi teman-teman jangan jadikan budgeting aku tuh sebagai patokan teman-teman, tapi cukup dijadikan gambaran aja. Karena rezeki setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang gajinya besar, ada yang gajinya pas-pasan, ada yang gajinya tuh di bawah kebutuhan. Jadi kita sesuaikan dengan porsi kita masing-masing. Kan anggota keluarganya juga beda-beda gitu ya teman-teman. Karena ada banyak yang curhat sama aku. Ada yang bilang, Umi, kok 100.000 bisa cukup sih untuk 1 minggu beli lauk pauk gitu ya. Sedangkan aku 100.000 tuh cuma 3 hari gitu. Terus, kok Umi 70.000 uang jajannya bisa cukup sih gitu. Aku 150.000 aja nggak cukup. Gimana ya, berarti aku nggak hemat dong. Bukan gitu ya teman-teman. Sekali lagi, jangan jadiin budgeting aku ini sebagai patokan. Jadiin gambaran aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang budgetnya uang jajan tuh 150.000 ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan berarti teman-teman nggak hemat. Karena kan dari lokasi tempat tinggal juga itu berpengaruh ya teman-teman. Pokoknya teman-teman menyesuaikan lagi dengan pendapatan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Jangan terpatok dengan budget-budget orang lain gitu. Karena hemat itu bukan dilihat dari berapa banyak sisa, tapi seberapa bisa kita mengatur keuangan itu. Gimana caranya supaya nafkah dari suami itu cukup gitu ya teman-teman. Jadi hemat itu bukan berarti harus nyisa, harus nabung banyak, harus nyisa banyak, enggak gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya itu kewajiban terpenuhi dan kebutuhan terpenuhi gitu ya. Nah, ini aku lagi isi sinking funds. Tadi aku isi untuk tabungan anak aku 5.000 dan tabungan Idul Fitri 5.000. Untuk tabungan pajak motor insya Allah akan aku isi di akhir minggu ya teman-teman sekalian, budgeting minggu ketiga. Nah teman-teman, segini aja video budgeting dari aku. Semoga teman-teman suka dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sehat-sehat ya semuanya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.